Yeremia pasal 20. Kutuk atas Pasyur karena memenjarakan Yeremia. Pasyur bin Immer, imam yang pada waktu itu menjabat kepala di rumah Tuhan, mendengar Yeremia menubuatkan perkataan-perkataan itu. Lalu Pasyur memukul Nabi Yeremia dan memasungkan dia di pintu gerbang Benyamin yang ada di atas rumah Tuhan. Tetapi ketika Pasyur keesokan harinya mengeluarkan Yeremia dari pasungan itu, berkatalah Yeremia kepadanya, Tuhan akan menyebut namamu bukan Pasyur, melainkan kegentaran dari segala jurusan. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan membuat engkau menjadi kegentaran bagimu sendiri dan bagi semua sahabatmu. Mereka akan rebah mati oleh pedang musuhnya di depan matamu sendiri. Dan seluruh Yehuda akan kuserahkan ke dalam tangan Raja Babel, yang akan mengangkut mereka ke dalam pembuangan ke Babel, dan memukul mati mereka dengan pedang. Juga harta benda kota ini, segala hasil jerih payahnya, segala barangnya yang berharga, dan segala barang perbendaharaan raja-raja Yehuda, akan kuserahkan ke dalam tangan musuhnya, yang akan menjarah, mengumpulkan, dan membawa semuanya itu ke Babel. Mengenai engkau, hai Pasyur, dan semua orang yang diam di rumahmu, kamu akan diangkut tertawan. Engkau akan sampai ke Babel, dan akan mati di sana, dan akan dikuburkan di sana. Engkau ini, dengan semua sahabatmu yang kepadanya engkau telah bernubuat palsu. Keluh kesah Yeremia akibat tekanan jabatannya. Engkau telah membujuk aku, ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya, mereka mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang, kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, kita mau mengadukan dia. Semua orang sahabat karibku mengintai, apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Terkutuklah hari ketika aku dilahirkan, biarlah jangan diberkati hari ketika ibuku melahirkan aku. Terkutuklah orang yang membawa kabar kepada bapakku dengan mengatakan, seorang anak laki-laki telah dilahirkan bagimu, yang membuat dia bersukacita dengan sangat. Terjadilah kepada hari itu seperti kepada kota-kota yang ditunggang balikan Tuhan tanpa belas kasihan. Didengarnya lah kiranya teriakan pada waktu pagi, dan hiruk-pikuk pada waktu tengah hari. Karena hari itu tidak membunuh aku selagi di kandungan, sehingga ibuku menjadi kuburanku, dan ia mengandung untuk selamanya. Mengapa gerangan aku keluar dari kandungan, melihat kesusahan dan kedukaan, sehingga hari-hariku habis berlalu dalam malu. Yeremia pasal 21. Pembuangan Raja Zedekia diberitahukan. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia, ketika Raja Zedekia mengutus Pasyur bin Malkia dan Imam Sefanya bin Maaseya kepadanya dengan pesan, tanyakanlah kiranya petunjuk Tuhan untuk kami, sebab Nebukadnezar Raja Babel memerangi kami. Barangkali Tuhan mau melakukan kepada kami tepat seperti perbuatan-perbuatannya yang ajaib, sehingga Nebukadnezar mundur meninggalkan kami. Kata Yeremia kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada Zedekia, beginilah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku akan membalikkan senjata perang yang kamu pegang, yang kamu pakai berperang melawan Raja Babel, dan melawan orang-orang Kasdim, yang mengepung kamu dari luar tembok.
Aku akan mengumpulkannya ke dalam kota ini. Aku sendiri akan berperang melawan kamu dengan tangan yang terajung, dengan lengan yang kuat, dengan murka, dengan kehangatan amarah, dan dengan kegusaran yang besar. Aku akan memukul penduduk kota ini, baik manusia maupun binatang. Mereka akan mati oleh penyakit sampar yang hebat. Sesudah itu demikianlah firman Tuhan. Maka Zedekia Raja Yehuda dan pegawai-pegawainya dan rakyat di kota ini yang masih tinggal hidup dari penyakit sampar, dari pedang dan dari kelaparan, akan kuserahkan ke dalam tangan Nebukadnezar Raja Babel, yaitu ke dalam tangan musuh mereka yang berusaha mencabut nyawa mereka. Orang akan memukul mati mereka dengan mata pedang tanpa merasa sayang, tanpa belas kasihan, dan tanpa ampun. Tetapi kepada bangsa ini haruslah kau katakan, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya, aku menghadapkan kepada kamu jalan kehidupan dan jalan kematian. Siapa yang tinggal di kota ini akan mati karena pedang, karena kelaparan dan karena penyakit sampar. Tetapi siapa yang keluar dari sini dan menyerahkan diri kepada orang-orang Kasdim yang mengepung kamu, ia akan tetap hidup, nyawanya akan menjadi jarahan baginya. Sebab aku telah menentang kota ini untuk mendatangkan kecelakaan dan bukan untuk mendatangkan keberuntungannya. Demikianlah firman Tuhan. Kota ini akan diserahkan ke dalam tangan Raja Babel yang akan membakarnya habis dengan api. Nubuat melawan Raja Yehuda. Kepada keluarga Raja Yehuda, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, hai keturunan Daud. Jatuhkanlah hukum yang adil setiap pagi, dan lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya, supaya kehangatan murkaku jangan menyambar seperti api, dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkannya, oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Sesungguhnya, aku akan menjadi lawanmu, hai kota yang di atas lembah, gunung batu di dataran, demikianlah firman Tuhan. Hai kamu yang berkata, siapakah yang berani turun kepada kami? Dan siapakah yang berani masuk ke tempat perteduhan kami? Aku akan melakukan pembalasan kepadamu, sesuai dengan hasil perbuatanmu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyalakan api di hutannya, yang akan memakan habis segala sesuatu yang di sekitarnya. Yeremia pasal 22. Beginilah firman Tuhan. Pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda, yang duduk di atas tahta Daud. Engkau, pegawai-pegawaimu dan rakyatmu, yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan. Lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lepaskanlah dari tangan pemerasnya, orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas, dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras. Dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Raja Yehuda. Engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung Libanon. Namun pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang. Aku akan menetapkan pemusnah-pemusnah terhadap engkau, masing-masing dengan senjatanya. Mereka akan menebang pohon aras pilihanmu dan mencampakkannya ke dalam api. Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain, mengapakah Tuhan melakukan seperti itu kepada kota yang besar ini? Orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan Allah mereka, dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Nubuat melawan Raja Salum. Janganlah kamu menangisi orang mati, dan janganlah turut berduka cita karena dia. Lebih baiklah kamu menangisi dia yang sudah pergi, sebab ia tidak akan kembali lagi. Ia tidak lagi akan melihat tanah kelahirannya. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai Salum bin Yosia, Raja Yehuda, yang telah menjadi raja menggantikan Yosia ayahnya, dan yang telah meninggalkan tempat ini. Ia tidak lagi akan kembali ke sini, tetapi ia akan mati di tempat pembuangannya, dan tidak lagi akan melihat negeri ini. Nubuat melawan Raja Yoyakim. Celakalah dia yang membangun istananya berdasarkan ketidakadilan
dan anjungnya berdasarkan kelaliman, yang mempekerjakan sesamanya dengan cuma-cuma dan tidak memberikan upahnya kepadanya. Yang berkata, "Aku mau mendirikan istana yang besar lebar dan anjung yang lapang luas." Lalu menetas dinding istana, membuat jendela, memapani istana itu dengan kayu aras, dan mencatnya merah. Sangkamu rajakah engkau, jika engkau bertanding dalam hal pemakaian kayu aras? Tidakkah ayahmu makan minum juga dan beroleh kenikmatan? Tetapi ia melakukan keadilan dan kebenaran, serta mengadili perkara orang sengsara dan orang miskin dengan adil. Bukankah itu namanya mengenal aku? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi matamu dan hatimu hanya tertuju kepada pengejaran untung, kepada penumpahan darah orang yang tak bersalah, kepada pemerasan dan kepada penganiayaan. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda. Orang tidak akan meratapi dia. Aduhai abangku, aduhai kakakku. Orang tidak akan menangisi dia. Aduhai Tuhan, aduhai Sri Paduka. Ia akan dikubur secara penguburan keledai, diseret dan dilemparkan keluar pintu-pintu gerbang Yerusalem. Nubuat melawan Raja Konya. Naiklah ke gunung Libanon dan berteriaklah. Perdengarkanlah suaramu di pegunungan Basan. Berteriaklah dari pegunungan Abarim, sebab semua kekasihmu sudah hancur. Aku telah berbicara kepadamu selagi engkau sentosa, tetapi engkau berkata, "Aku tidak mau mendengarkan." Itulah tingkah langkahmu dari sejak masa mudamu. Sebab engkau tidak mau mendengarkan suaraku. Semua orang yang menggembalakan kamu akan dihalau angin ribut, dan para kekasihmu akan diangkut tertawan. Pada waktu itu engkau akan menjadi malu dan bernoda dari sebab segala kejahatanmu. Hai engkau yang diam di gunung Libanon dan yang bersarang di pohon-pohon aras, betapa engkau akan mengeluh ketika kesakitan menimpa engkau, kesakitan seperti yang ditanggung perempuan yang melahirkan. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Bahkan sekalipun Konya bin Yoyakim, Raja Yehuda, adalah sebagai cincin meterai pada tangan kananku, namun aku akan mencabut engkau. Aku akan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawamu, ke dalam tangan orang-orang yang engkau takuti, ke dalam tangan Nebukadnezar Raja Babel, dan ke dalam tangan orang-orang Kasdim. Aku akan melemparkan engkau serta ibumu yang melahirkan engkau ke negeri lain, yang bukan tempat kelahiranmu. Di sanalah kamu akan mati. Tetapi ke negeri yang mereka rindukan untuk kembali ke situ, mereka tidak akan kembali. Adakah Konya ini suatu benda yang hina, yang akan dipecahkan orang, atau suatu periuk yang tidak disukai orang? Mengapakah ia dicampakkan dan dilemparkan ke negeri yang tidak dikenalnya? Hai negeri, 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 dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Catatlah orang ini sebagai orang yang tak punya anak, sebagai laki-laki yang tidak pernah berhasil dalam hidupnya. Sebab seorang pun dari keturunannya tidak akan berhasil duduk di atas tahta Daud dan memerintah kembali di Yehuda.